sudah siap menjadi lapar kan? Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tahu bersama bahwa bulan ini kita ada di bulan Paskah, tanggal 29 kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi salam samping kiri kanan dan katakan selamat Paskah. Kalau hari Natal kita memperingati dari hari pertama sampai hari terakhir, sama halnya dengan Paskah. Kematian Tuhan Yesus kita memperingati dari hari pertama atau minggu pertama sampai minggu terakhir. Puji Tuhan, kita ada di dalam minggu-minggu di mana kita akan masuk dalam penderitaan Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Apa yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib? Dan kenapa Yesus harus mati? Kita buka dalam firman Tuhan yang tadi, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 8, di sana dengan jelas menceritakan atau menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8 yang tadi kita sudah baca, menjadi firman untuk kita bahas pada hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah tidak beda jauh dari lembaga kitab Indonesia yang berikan, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat ke belakang, buka satu lembar ke depan, Kejadian pasal 1 luar biasa. Hari-hari penciptaan ada di sana. Dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6, Allah menciptakan langit, bumi, pohon-pohon, ikan-ikan di laut, benda-benda penerang di angkasa. Banyak hal, segala sesuatu diciptakan oleh Allah dari hari pertama sampai hari ke-6. Bahkan terakhir, penutup Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6? Karena menurut Tuhan Allah, manusia adalah segambar serupa dengan Allah. Jadi kalau seandainya manusia diciptakan hari pertama, dia mau makan apa? Sedangkan manusia diciptakan dari debu tanah atau tanah liat, firman Allah bilang. Jadi harus segala sesuatu Tuhan Allah ciptakan, baru hari terakhir Tuhan Allah ciptakan manusia. Ini satu alasan kenapa, yaitu karena manusia berharga di hadapan Tuhan. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau kita baca dalam Kejadian, segala sesuatu ciptaan hanya ketika Allah berfirman baru jadi. Allah tinggal berfirman. Jadilah, pertama adalah langit dan bumi, sesudah itu Allah berfirman, jadilah burung-burung di udara. Burung-burung langsung jadi. Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, langsung jadi. Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang di langit, di angkasa, langsung jadi. Tetapi beda dengan manusia. Manusia Tuhan Allah tidak berfirman, jadi manusia langsung jadi, tidak. Tapi ada satu gerakan atau satu usaha, satu perbuatan yang harus Allah kerjakan, yaitu Allah mengambil tanah liat. Kalau kita lihat baca di film, dan kita nonton di film itu, dari tanah liat Tuhan baringkan di sebuah macam meja begitu, terus Tuhan Allah membentuk dari kepala, kaki, tangan, badan, dan jadilah manusia. Hembuskan nafas langsung dari manusia. Itu adalah usaha Allah untuk ciptakan manusia. Makanya manusia begitu berharga di mata Tuhan. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Itu terjadi di Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 7, kita menceritakan tentang penciptaan. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat 25 menceritakan tentang Taman Eden, yaitu Allah menciptakan sebuah taman yang indah, dan di tengah-tengah taman itu Allah menempatkan manusia untuk hidup. Itu tambah lagi luar biasa manusia. Jadi manusia tidak ditempatkan di mana, di bawah batu manakah, di manakah, tidak. Ada sebuah taman yang indah yang Allah ciptakan, taman Allah yang disebut sekarang orang bilang Taman Firdaus atau Taman Eden. Di sana Allah menempatkan manusia, Adam dan Hawa tinggal
Dan kejadian yang tadi kita sudah baca, manusia jatuh ke dalam dosa adalah di tengah-tengah taman yang luar biasa, yaitu Taman Eden. Di situ sesuai kalau kita baca dalam bahasa kita sehari-hari itu seperti begini. Satu hari begini, ini cerita. Hawa dia jalan-jalan di Taman Eden itu. Dia jalan-jalan begini, dia ketemu ular. Baru ular bilang begini di tengah taman itu, Hawa, kau lihat apa? Mungkin Hawa bilang, saya lihat buah ini bagus sekali. Ular bilang, Tuhan Allah bilang kau tidak boleh makan ular itu toh, tidak boleh makan buah itu toh. Baru Hawa bilang, betul, kalau sama kan saya mati. Terus ular bilang, hei, Tuhan Allah tipu Hawa. Kalau kau makan itu masih kau punya mata terbuka, baru kau tahu kalau kau bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Satu yang luar biasa lagi, nanti kau sama seperti Tuhan Allah. Itu yang ular tawarkan kepada Hawa. Iyo kan? Iyo. Dia ambil, dia makan, dan pada hari itu juga manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tanya anak sekolah minggu, anak, dosa itu apa? Dosa punya guru bilang, jangan mencuri, jangan mengucapkan kata kotor, jangan jadi saksi dusta, jangan menyembah Allah lain, karena itu diajarkan dalam 10 hukum. Itu adalah contoh dosa yang sederhana yang selalu kita lakukan dan hidup dalam kehidupan kita. Tidak terpisahkan dari tabiat manusia yang berdosa. Dan itu memang contoh-contoh dosa yang mungkin kita berpikir dosa itu seperti apa? Sebenarnya dosa adalah hal-hal kecil yang sering kita lakukan. Dosa adalah upaya manusia untuk melawan kehendak Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang manusia lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita lakukan. Itu adalah dosa. Jadi apa saja yang kita lakukan yang melawan kehendak Allah adalah dosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan melihat hari ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa dan sebab dosa, akibat dosa yang akan kita pelajari pada hari ini. Segala sesuatu yang kita lakukan ada sebab dan ada akibatnya. Yang pertama, kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Penyebabnya ada di ayat 1 sampai ayat 4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di sini menceritakan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa adalah karena manusia tidak percaya kepada firman Allah. Hawa kenapa jatuh ke dalam dosa? Karena Hawa tidak taat kepada firman Allah. Dan saat ini kenapa manusia kita jatuh ke dalam dosa sama dengan Hawa, yaitu karena kita tidak taat kepada firman Allah. Seringkali bisikan dunia lebih kencang, seringkali bisikan rujukan dunia lebih nyata atau lebih enak untuk kita jalani. Tetapi untuk menjalani firman Tuhan sangat berat. Kita sering tidak percaya kepada firman Allah. Kita lebih percaya kalau sakit kita kemana? Saya tidak bisa jalan. Yang lebih pernah kita di dalam sendiri. Sedangkan firman Allah bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tetapi kita tidak percaya sama firman. Kita lebih meminta kepada tempat-tempat yang lain. Firman Allah juga bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti segala keperluan kita ada di sama siapa?
Tapi sering kita lebih percaya kepada harta yang kita punya. Kita lebih bergantung hidup kepada manusia, kepada orang, mungkin orang yang lebih kaya dari kita. Padahal pertolongan kita, gembala kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dalam tulisannya bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Tapi sering kita yang letih lesu dan berbeban berat, kita lebih pilih ke tempat-tempat yang lain, bukan kepada Tuhan. Ini yang membuat kenapa manusia jatuh ke dalam dosa, karena manusia tidak percaya kepada firman Allah. Iblis tahu bahwa peluru yang paling ampuh, yang nomor satu, dia lawan manusia dengan firman Allah. Sama halnya ketika dia melawan Tuhan Yesus. Ketika Yesus setelah baptis pergi kepada gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang. Hal yang sama. Iblis tidak pakai kata-kata yang lain. Iblis pakai firman Allah untuk cobai Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus jawab juga pakai firman. Tuhan Yesus yang menang, dia bisa menang. Tuhan Yesus yang menang. Karena Tuhan Yesus percaya kepada firman. Saat ini godaan dunia bisa kita lawan. Tapi harus ada firman di dalam hati kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita kuat untuk lawan godaan dunia. Sering kalau kita di Yahudi itu tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau di luar dan Yahudi itu sudah ke Jepang dan ke luar sana, itu baru aslinya mulai kelihatan. Kalau di gereja semua haleluya puji Tuhan. Di luar gereja saya tidak tahu apa itu sendiri yang tahu. Tapi itulah dalam kehidupan kita, praktek hidup kita harus selalu percaya kepada firman Allah. Karena setan akan menguji kita, menjatuhkan kita. Sekarang ajaran-ajaran dunia ini mirip dengan firman Allah. Satu hari saya baca buku sahabat Yahweh. Dia pakai ayat firman Allah menyatakan bahwa surga itu tidak ada, surga dalam dunia yang saat ini kita tempati. Ajaran itu sudah ada sampai di kampung-kampung. Bapak Ibu, surga adalah tempat yang akan kita tuju. Dan surga itu betul-betul ada. Dunia ini bukan surga, ini adalah dunia. Dan kalau kita tidak kuat dengan firman Allah, kita mudah untuk jatuh hanya ke dalam dosa. Itu bagian yang pertama. Kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena tidak percaya dan taat kepada firman. Bagian yang kedua, kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Ayat 5 sampai ayat 7. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemang daun pohon ara dan membuat cawar. Bagian yang kedua kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan Allah. Iblis tahu bahwa satu peluru lagi yang luar biasa adalah mencobai manusia, menyamakan manusia sama seperti Tuhan. Kita tahu bersama kenapa Lucifer jatuh ke dalam dosa, karena Lucifer ingin menjadi sama seperti Tuhan. Lucifer diciptakan oleh Allah menjadi multi koordinator musik di kerajaan Allah. Dia memimpin teman-temannya yang lain untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah. Satu hari Allah lihat begini, Lucifer mulai naik hati sedikit, sombong sedikit. Mungkin dia bersama seperti Tuhan Allah. Tuhan Allah buang Lucifer ke dalam dunia. Peluru yang Lucifer
jatuh itu dia mau pakai untuk Hawa ini supaya Hawa juga bisa jatuh sama seperti dia jatuh. Ular bilang begini, Hawa, kalau kau makan buah ini, nanti kau menjadi sama seperti Tuhan Allah. Seringkali kita juga sama seperti Hawa. Kelebihan kita sedikit, saya yang hebat. Mungkin sukses sedikit, saya luar biasa. Dapat ranking 1, ranking 2 di kelas, saya pintar. Pacar banyak, saya cantik. Kalau istri banyak, jangan saya dijawab. Mungkin uang banyak saja. Tetapi ini yang sering terjadi. Ingin sama seperti Tuhan Allah, sombong-sombong sedikit, naik sedikit. Hati-hati, itu adalah awal kejatuhan kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa manusia dengan iblis itu atau Lucifer itu ingin sama seperti Tuhan Allah? Ada yang bisa jawab? Padahal sama-sama ini dua ini ciptaan Tuhan. Tapi mereka ingin sama seperti Tuhan Allah. Kenapa ini? Pertanyaan yang dalam ini jawabannya hanya sederhana, yaitu karena Allah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia dan setan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Hadir, Allah bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan setan. Kalau begitu kita lebih takut sama manusia atau sama setan? Bapak Ibu yang jawab. Sekarang kita takut sama siapa? Setan kan sama manusia? Sama Tuhan Allah. Yang harus kita takut sama siapa? Tuhan Allah. Setan juga sama seperti kita manusia. Dia juga adalah ciptaan Tuhan Allah. Yang punya kuasa atas langit, bumi dan segala sesuatu adalah Tuhan Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa hanya Tuhan Allah yang bisa. Setan tidak bisa. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tanggal 29 kita akan memperingati sebagai hari kematian Tuhan Yesus. Yesus mati untuk siapa? Yesus mati untuk saya. Jangan dia. Nanti satu tunjuk orang lain, tetapi tempatnya tunjuk kita. Yesus mati untuk saya. Karena saya orang dosa. Bagian yang terakhir, akibat yang didapat dari dosa yang dilakukan adalah, nanti saya lupa, akibat yang didapat dari perbuatan dosa, akibat yang pertama kepada ular, ayat 14 dan ayat 15, itu akibatnya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dari tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini akibat yang ular itu dapat. Karena apa? Dia sudah berani untuk mencobai manusia. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, akibatnya adalah perempuan itu dapat, ular dapat, dan laki-laki atau Adam itu juga dapat. Ular ini firman Allah bilang, terkutuklah engkau. Kalau manusia tidak, berarti sebentar kita baca, manusia tidak terkutuk, tapi tanah yang dikutuk. Jadi ular ini, saya pikir begini, berarti ular ini bisa bicara sebelum dia dikutuk. Karena apa? Dia kan bisa berbicara dengan Hawa. Hawa bisa mengerti dia punya bahasa, dia juga bisa mengerti Hawa punya bahasa. Berarti sebelum Allah mengutuk ular, berarti ular ini bisa berbicara. Tetapi karena dia tertutup, dia berjalan pada perut dan dari tanah menjadi makanan. Satu yang luar biasa bagian terakhir yang menjadi penggenapan dalam Yesus Kristus adalah keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Itu bagian yang pertama.
akibat dari dosa. Yang kedua adalah kepada perempuan itu, ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu engkau mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Itu hukuman kepada perempuan, bahwa dengan susah payah kita akan mengandung dan melahirkan anak. Itu adalah hukuman dari dosa. Jadi ibu kita jalani. Bagian yang kedua, ayat terakhir adalah hukuman kepada manusia atau akibat kepada Adam, ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Demikian berperlu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Susah payah bapak-bapak bekerja dengan keringat setengah mati, itu adalah akibat dari dosa. Jadi ini adalah kehidupan yang kita jalani saat ini. Tetapi satu yang harus kita ingat adalah kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kita ini bukan siapa-siapa, sehingga kita tidak bisa menjadi sama seperti Tuhan Allah. Hari ini kita kuat, kita hebat, kita memiliki segalanya, tetapi satu tabiat yang jangan kita lupa, kita adalah debu. Pernah lihat debu? Yang biasa mama-mama satu berkas keluar dari rumah itu debu. Itu kita. Suatu saat nanti kita akan menjadi sama seperti itu. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati, karena segala sesuatu yang Tuhan berikan hanya sementara. Kita pada saatnya nanti Tuhan akan panggil kita, tempat kita bukan di dunia, tapi tempat kita di surga. Oleh karena itu Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk tebus dosa kita. Karena kalau kita tidak percaya Yesus, nanti kita sama-sama dengan dunia ini binasa, masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami mengucap syukur. Firman Tuhan pada hari ini minggu pertama mengingatkan kami betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kami manusia yang berdosa. Seringkali kami tidak taat kepada firman Allah. Kami ingin menjadi sama seperti Tuhan Allah, tetapi pada hakikatnya kami adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itu Tuhan kuatkan kami supaya kami tidak mencuri kemuliaan Allah lewat keberhasilan, lewat berkat, lewat talenta, lewat apa yang Tuhan berikan kepada kami, hanya pinjaman ketika kami hidup dalam dunia ini. Tetapi ketika kami hidup, kami harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tempat kami bukan di dunia ini, tetapi tempat kami ada di surga yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.